Kembali lagi di channel Sinau Sejarah. Salam sejarah, salam budaya. Menelisik asik benda klasik kali ini adalah tentang relief Aridharma yang terdapat di Candi Jajagu. Cerita relief Aridharma atau Angling Dharma ini diawali dari sisi sudut barat daya pada dinding bawah teras pertama yang kemudian bersambung di sisi timur sampai sudut timur laut. Dikisahkan ada seorang raja yang bernama Aridharma yang memerintah kerajaan Malawa. Prabu Aridharma terkenal sebagai seorang raja yang arif bijaksana dan bertindak adil kepada seluruh rakyat. Pada suatu hari, ketika sang Prabu Aridharma sedang berburu di hutan, ia melihat 2 ekor ular sedang berlilitan dan bercumbu rayu. Di dalam relief, digambarkan ular tampar sedang berbelit dan bermesraan dengan Nagini, Dewi Putri Raja Ular, yang ternyata si ular betina adalah putri dari sang Raja Naga. Dalam hati sang Prabu mengatakan bahwa perilaku si Nagini tidak pantas sebagai anak dari seorang Brahmana. Maka sebagai raja yang mempunyai kewajiban menjunjung tinggi golongan Brahmana, ular jantan itu pun dibunuh. Sedangkan Nagini dipukul. Kemudian Nagini berlari pulang sambil menangis mengagetkan para cantrik ular. Setelah tiba dan menghadap sang ayah Brahmana Nagaraja, Nagini melaporkan tindakan sang Prabu Aridharma. Nagini memfitnah Raja Aridharma bahwa ia akan dibunuh dengan panahnya apabila tidak mau menuruti kehendak raja untuk diajak bermesraan di hutan. Mendengar hal itu marahlah sang Nagaraja. Lalu ia menyamar menjadi seorang Brahmana dan segera menuju ke istana menemui sang Prabu Aridharma. Setiba di istana, sang Nagaraja berubah menjadi ular kecil dan bersembunyi di bawah peraduan. Kala itu Prabu Aridharma sedang tidur bersama permaisurinya Dewi Mayawati. Sebelum tidur, sang Prabu menceritakan perbuatan tercela Nagini kepada Dewi Mayawati. Mendengar pembicaraan tersebut, sang ular kecil keluar dari bawah peraduan dengan berwujud Brahmana. Nagaraja mengucapkan rasa terima kasihnya atas peringatan yang dia berikan kepada putrinya Nagini. Sebagai tanda terima kasih, sang Nagaraja mempersilakan Prabu Aridharma untuk meminta apa yang dikehendakinya. Sang Prabu berkeinginan untuk dapat mengetahui bahasa semua binatang. Apa yang diinginkan oleh Prabu Aridharma pun dikabulkan dengan syarat sang Prabu Aridharma dilarang menceritakan hal ini kepada siapapun. Jika melanggar maka matilah sang Prabu. Pada suatu siang berdualah sang Prabu di peraduan. Sang Prabu mendengar suara seekor cicak yang mengeluh bahwa suaminya tidak seperti sang Prabu yang sangat mencintai sang permaisuri. Mendengar keluhan dan sanjungan untuknya, sang Prabu pun tertawa kecil. Meskipun hanya tertawa kecil, namun hal itu sangat mengagetkan sang permaisuri, sehingga permaisuri mendesak sang Prabu untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Berhubung sang Prabu Aridharma telah berjanji untuk tidak mengatakan hal yang berkaitan dengan kemampuannya mengerti bahasa binatang, sang Prabu memilih untuk mati dibakar daripada menjawab pertanyaan Dewi Mayawati. Kemudian Prabu Aridharma memerintahkan semua punggawa untuk membuat tungku perapian, panggung, dan sesajian untuk pelaksanaan pati obong atau bakar diri. Setelah tungku perapian dan api mulai menyala, naiklah sang Prabu bersama permaisuri. Ketika itulah muncul sepasang kambing, Benggala dan Wiwita. Mereka keluar dari semak-semak mendekati perapian yang menyala-nyala. Begitu sampai di puncak tungku perapian, sang Prabu mendengar pembicaraan sepasang kambing tersebut. Wiwita meminta diambilkan janur kuning dekat perapian, namun Benggala tidak mau dikarenakan di sekitar perapian telah dijaga oleh pasukan bersenjata keris, pedang, tombak, gada, dan macam-macam senjata lainnya. Wiwita pun merasa tidak dicintai.
Kemudian ia lebih memilih mati daripada tidak dituruti keinginannya. Mendengar ancaman sang istri, kambing jantan tidak mau kalah. Ia malah tidak akan susah jika istrinya mati. Si kambing jantan tidak akan meniru sang prabu yang menuruti keinginan istrinya yang tidak semestinya itu. Mengetahui hal tersebut, hati Prabu Aridharma pun tersentuh, sehingga ia berpikir ulang untuk tidak memasukkan dirinya ke perapian. Sang Prabu menyadari bahwa tidak seharusnya permintaan sang istri ia kabulkan, apalagi permintaan yang tidak semestinya. Sang Prabu melihat bahwa si kambing jantan ini memiliki pendirian kuat daripadanya. Hal ini terlihat dari sikap si kambing jantan yang tidak serta-merta menuruti keinginan istrinya. Dikisahkan di suatu negeri lain, di negeri itu terdapat seorang pendeta yang mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Dewi Ambarwati. Kecantikannya menyamai Dewi Mayawati, permaisuri dari Raja Aridharma. Pada suatu hari sang pendeta marah kepada putrinya dan seketika ia menjadi sosok raksasa karena tidak sepatutnya pendeta mempunyai watak murka. Akhirnya sang pendeta dan anaknya menghadap Hyang Wairocana. Sang pendeta pun menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Mereka berdua diperintahkan mencari jalan agar sang pendeta dapat kembali kepada wujud semula. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua melewati hutan Madurgama. Mereka bersepakat untuk berpisah demi mencari obat untuk menyempurnakan kembali wujud sang pendeta. Dewi Ambarwati dan ayahnya dengan diiringi para punakawannya masing-masing pergi untuk mengembara. Di tengah perjalanan, Prabu Aridharma secara kebetulan bertemu dengan Dewi Ambarwati. Sang Prabu terkejut karena menyangka permaisurinya masih hidup. Memang wajah Dewi Ambarwati sangat mirip dengan Dewi Mayawati. Karena setelah mati obong, ruh Dewi Mayawati menitis ke tubuh Dewi Ambarwati. Dalam pertemuan itu, segera Prabu Aridharma mendekap Dewi Ambarwati. Pada saat sang Prabu mendekap Dewi Ambarwati, pendeta raksasa juga sampai di tempat tersebut. Ia sangat marah melihat putrinya berada dalam pelukan seorang laki-laki yang tidak dia kenal. Ia berniat membunuh laki-laki tersebut, namun keduanya melarikan diri dan sampailah mereka di sebuah pertapaan. Brahmana, sang pemilik pertapaan, mengetahui bahwa di pertapaannya terdapat dua orang yang sedang jatuh cinta, sehingga Brahmana mempersilakan keduanya untuk tinggal sementara karena dikejar oleh pendeta raksasa. Tak lama kemudian, Hyang Wairocana mendatangi pertapaan sang Brahmana. Ia memberitahukan bahwa Aridharma adalah jodoh dari Dewi Ambarwati. Dari situlah nanti pendeta raksasa dapat diruat dan kembali kepada bentuk semula. Mengetahui bahwa putrinya berada di pertapaan sang Brahmana, pendeta raksasa menerjang masuk ke pertapaan. Sang Brahmana, pemilik pertapaan, segera menemui Prabu Aridharma dan Dewi Ambarwati yang diiringi oleh punakawan. Brahmana menceritakan kedatangan pendeta raksasa yang akan membunuh Prabu Aridharma. Akhirnya pertempuran tidak terelakkan. Pendeta raksasa dengan beringas menyerang Prabu Aridharma. Kali ini Prabu Aridharma tidak melarikan diri. Dengan panah dan busurnya, ia siap menghadapi pendeta raksasa. Dalam pertempuran itu, akhirnya pendeta raksasa dapat dibunuh dengan panahnya. Seketika itu pula berubahlah wujud pendeta raksasa menjadi wujud semula, yaitu ayah Dewi Ambarwati. Dalam relief tampak Prabu Aridharma dan Dewi Ambarwati menemuinya dengan diikuti punakawan.
Akhirnya Brahmana dan ayah Dewi Ambarwati bersama-sama hendak menghadap Hyang Wairocana di sanggar pemujaan. Dalam sanggar pemujaan, tampak Hyang Wairocana sedang memberikan petunjuk kepada sang Brahmana dan ayah Dewi Ambarwati bahwa memang anaknya adalah jodoh dari Prabu Aridharma, dan sang pendeta diminta untuk menghilangkan sifat amarahnya. Dalam relief selanjutnya menggambarkan Prabu Aridharma telah berada di keratonnya di kerajaan Malawa. Akhirnya Dewi Ambarwati dijadikan permaisurinya. Itulah penjelasan mengenai relief Aridharma yang terdapat di Candi Jajaku. Ikuti terus channel Sinau Sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam sejarah, salam budaya.